Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada Lailatul Arifah sebagai penyaji, Siti Aminah sebagai penyaji, Septu Yulianti Suma sebagai penyaji, dan saya sendiri yaitu Suci Fajrani sebagai moderator dan penyaji. Materi pertama akan disampaikan oleh Septu Yulianti Suma. Kepada Yola, kita persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi tentang karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran keilmiahannya. Selanjutnya, komponen-komponen karya tulis ilmiah. Yang pertama, bagian pelengkap pendahuluan terdiri halaman judul, halaman moto, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, arti lambang, dan singkatan atau abstrak. Kemudian, ada bagian kedua itu isi dan pembahasan yang terdiri atas pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, sistematika penulisan, bab pembahasan, serta bab kesimpulan dan saran. Selanjutnya, bagian ketiga yaitu pelengkap penutup, antara lain daftar pustaka, lampiran, dan kata pengantar. Nah, selanjutnya langkah-langkah menulis karya tulis ilmiah. Menentukan tema atau topik penelitian. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian topik ilmiah adalah yaitu isu-isu yang masih hangat, peristiwa-peristiwa nasional atau internasional, sesuatu atau benda karya orang dan lain-lain yang dikaitkan dengan permasalahan politik, pendidikan, agama, dan lain-lain, serta pengalaman-pengalaman pribadi yang berbobot. Selanjutnya, buat outline atau kerangka penelitian. Outline karya tulis ini berperan sebagai pemandu saat Anda melakukan proses penulisan karya ilmiah, supaya tulisan tidak melebar jauh dari topik yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya, outline tulisan ilmiah disusun secara hierarki untuk menunjukkan garis besar cangkupan dan haluan tulisan yang berupa topik utama atau judul lembab serta poin-poin penting yang disusun secara dalam subbab hingga anak subbab. Kemudian, langkah-langkah menulis karya tulis ilmiah. Selanjutnya itu mengumpulkan bahan. Penilaian bahan yang relevan bisa dengan cara membaca atau mempelajari bahan secara sepintas serta menilai kualitas bahan tersebut. Kemudian ada survei lapangan, di mana langkah ini merupakan melakukan penelitian atas objek yang teliti, menetapkan masalah dan tujuan yang akan diteliti, dan dijadikan karya ilmiah. Langkah-langkah ini merupakan titikan acuan proses penulisan atau penelitian. Selanjutnya, membangun bibliografi. Tujuan bibliografi adalah mengetahui adanya suatu buku atau pustaka, sejumlah buku pustaka yang pernah diterbitkan. Sekian dari saya akan kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan kita tadi mengenai langkah-langkah menulis karya ilmiah. Setelah kita menentukan tema atau topik penelitian serta membuat outline atau kerangka penelitian, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu mengumpulkan bahan. Nah, pemilihan bahan yang relevan ini bisa dengan cara membaca atau mempelajari bahan serta menilai kualitas isi bahan tersebut. Langkah selanjutnya yaitu survei lapangan. Dalam langkah ini, kita melakukan pengamatan atas objek yang diteliti, menetapkan masalah dan tujuan yang akan diteliti, dan dijadikan karya ilmiah. Langkah ini juga merupakan titik acuan dalam proses penulisan atau penelitian. Langkah selanjutnya yaitu membangun bibliografi. Tujuan bibliografi ini sendiri adalah untuk mengetahui adanya suatu buku atau pustaka ataupun sejumlah buku atau pustaka yang pernah diterbitkan. Langkah selanjutnya yaitu menyusun hipotesis. Dalam langkah menyusun hipotesis ini, kita menyusun dugaan-dugaan yang akan menjadi penyebab dari objek penelitian. Hipotesis ini sendiri merupakan prediksi yang ditetapkan ketika mengamati objek penelitian. Langkah selanjutnya yaitu menyusun rancangan penelitian. Dalam menyusun rancangan penelitian ini, kita melakukan atau menyusun kerangka kerja bagi penelitian yang akan kita lakukan.
Menyusun rancangan penelitian ini sebagai langkah ketiga dari langkah-langkah menulis karya ilmiah. Langkah selanjutnya yaitu melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang sudah kita rencanakan. Dalam langkah ini, kegiatan nyata dari proses penelitian dalam bentuk percobaan terkait penelitian yang akan kita lakukan. Langkah selanjutnya itu melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Setelah kita melakukan percobaan atas objek penelitian dengan metode yang sudah kita rencanakan, maka selanjutnya yang kita lakukan yaitu mengamati terhadap objek percobaan yang akan kita lakukan tersebut. Langkah selanjutnya yaitu menganalisis dan menginterpretasikan data. Dalam langkah ini, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Langkah terakhir dalam menulis karya ilmiah yaitu merumuskan kesimpulan dan teori. Dalam langkah merumuskan kesimpulan atau teori mengenai segala hal yang terjadi selama percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan penginterpretasian data. Nah, sekianlah penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang sistematika atau kerangka penyusunan karya ilmiah. Nah, yang pertama yaitu cover, yang mana cover ini memuat judul, tujuan penulisan, terus lambang, nama dan nomor induk mahasiswa, nama program studi dan atau jurusan, nama fakultas, nama universitas, dan tahun penyelesaian. Nah, yang selanjutnya itu halaman perantara. Nah, halaman perantara berupa halaman putih kosong sebagai perantara antara sampul dan halaman judul. Nah, untuk selanjutnya yaitu halaman judul, yang mana judul ditulis untuk mengetahui garis besar isi laporannya. Nah, judul ditulis dengan huruf kapital, biasanya di tengah halaman agak ke atas, tetapi ada juga variasi lain. Nah, selanjutnya itu halaman persetujuan. Nah, halaman ini memuat bukti persetujuan administratif dan akademik dari pembimbing 1, pembimbing 2, dan disetujui oleh ketua jurusan program studi. Nah, selanjutnya halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini digunakan terutama untuk karya-karya ilmiah yang biasa diujikan atau dipertahankan di depan penguji seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, halaman pengesahan bermaksud menginformasikan kepada panitiawan ujian akhir bahwa karya ilmiah yang akan diujikan itu telah memenuhi syarat dan disetujui oleh pembimbing untuk dipertahankan di depan para penguji. Nah, halaman ini memuat bukti pengesahan akademik oleh tim penguji yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan 3 orang anggota. Unsur-unsur yang ada dalam halaman ini adalah nama penulis, NIM, pernyataan lulus, judul skripsi, dan pengesahan tim penguji. Nah, selanjutnya itu halaman pernyataan. Halaman ini berisi pernyataan bahwa skripsi benar-benar karya sendiri ditandatangani di atas materai 6000. Nah, dan untuk selanjutnya itu kata pengantar. Nah, dalam kata pengantar dicantumkan terima kasih untuk orang-orang, lembaga, organisasi, dan pihak-pihak lain yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan karya ilmiah tersebut. Nah, tulisan kata pengantar digabung dengan huruf kapital simetris di batas atas bidang pengetikan atau tanpa tanda titik. Selanjutnya, halaman abstrak. Halaman abstrak adalah ikhtisar atau inti dari sebuah karangan. Selain itu, abstrak juga bisa dikatakan ringkasan sebuah karangan. Nah, untuk selanjutnya yaitu daftar isi. Nah, daftar isi ini merupakan petunjuk untuk para pembaca. Nah, daftar isi harus ditempatkan di bagian depan karya ilmiah dan bukan di bagian yang penutup atau di bagian belakang. Selanjutnya itu daftar tabel. Apabila di dalam skripsi terdapat beberapa tabel, perlu dibuat daftar tabel yang memuat nomor urut dan judul tabel beserta nomor halaman tabel. Nah, dan selanjutnya itu daftar gambar. Daftar gambar berisi nomor urut judul gambar beserta nomor halaman gambar. Gambar yang dimuat adalah gambar yang relevan dengan penelitian seperti grafik, foto, ilustrasi, dan skema. Selanjutnya yaitu daftar lampiran.
Daftar lampiran berisi nomor urut nama lampiran beserta nomor halaman lampiran disajikan. Dan untuk materi selanjutnya yaitu aturan penulisan karya ilmiah, yang mana yang pertama yaitu spasi dan ukuran kertas. Dalam penulisan karya ilmiah terdapat aturan yang perlu diperhatikan, yaitu font, spasi, dan ukuran kertas yang kita gunakan dalam penulisan karya ilmiah. Naskah karya ilmiah haruslah diketik dengan aturan kertas A4 jenis font Times New Roman, ukuran font 12 dan spasi 1. Nah, selanjutnya itu untuk ukuran margin. Ukuran margin adalah tepian kertas yang merupakan bagian yang kosong. Nah, untuk ukuran margin ini adalah sebagai berikut. Untuk top atau atas yaitu 3 cm, bottom atau bawah 4 cm, left atau kiri 3 cm, right atau kanan 4 cm. Sekian materi dari saya. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan sendiri yaitu tentang bab dan subbab, di mana untuk penulisan subbab ini ditulis dengan cara berikut ini, yaitu huruf pertama setiap katanya ditulis huruf kapital atau besar. Sama halnya menulis judul-judul pada umumnya seperti contoh tata cara penulisan karya ilmiah. Namun ada pengecualian bahwa kata tugas dari kata preposisi seperti kata hubung di, ke, dari tetap ditulis huruf kecil. Di dalam subbab sendiri terdapat anak subbab yang juga memiliki aturan-aturan penulis sebagai berikut. Anak subbab ditulis dengan style font italic, masih sama seperti judul-judul pada umumnya, bahwa huruf awal setiap kata ditulis kapital atau besar, kecuali untuk kata preposisi, kata hubung, kata sambung, dan kata tugas. Selanjutnya ada materi jarak antar bab, di mana jika penulisan skripsi jarak antar bab satu dengan bab lainnya dibutuhkan jarak halaman alias memerlukan ganti halaman untuk membuat bab baru. Namun, berbeda halnya dalam penulisan karya ilmiah. Dalam karya ilmiah, penulisan bab baru ini tidak memerlukan ganti halaman baru, melainkan diberi jarak 3 spasi untuk membuat bab baru. Sedangkan untuk penulisan subbab, antara jarak bab dengan subbab ditulis dengan jarak 2,5 spasi, dan untuk penulisan kalimat awal setelah subbab diberi jarak 2 spasi di bawah subbab. Selanjutnya ada judul artikel. Dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat artikel sebagai penunjang penelitian dalam penelitian karya ilmiah. Maka terdapat penulisan judul artikel. Pada judul artikel, cara penulisannya adalah sebagai berikut, yaitu menggunakan huruf kapital pada semua hurufnya, kemudian tulisannya di bold, juga masih menggunakan jenis font Times New Roman. Posisi judul berada di tengah halaman alias di center, yaitu Ctrl E. Kemudian jangan menggunakan garis bawah atau style font underline. Kemudian ada penulisan paragraf, di mana untuk penulisan paragraf atau alinea dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat aturan-aturan penulisan yang diantaranya adalah sebagai alinea baru, diketik ke dalam atau menjorok sebanyak 7-8 karakter atau sekitar 1,25 cm. Kemudian ada aturan penulisan struktur lain. Berikut ini beberapa penulisan struktur lain dalam penulisan karya ilmiah, yaitu ada halaman judul, daftar nama anggota kelompok, halaman pengesahan, kata pengantar menggunakan angka Romawi kecil dan diketik di sebelah sudut kanan bawah. Kemudian pada bagian utama, yaitu bagian naskah artikel, menggunakan halaman yang menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya, yang terletak berada di pojok kanan atas dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 dari tepi atas. Dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat penulisan tabel, yang mana terdapat judul tabel dengan menggunakan penomoran sesuai pemunculan tabel dari awal. Untuk penulisan judul artikel ini diletakkan di atas tabel bersamaan dengan nomor tabel yang menggunakan angka Arab 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Kemudian sama halnya dengan tabel, bahwa dalam penulisan karya ilmiah juga dimungkinkan menggunakan beberapa gambar maupun grafik
ataupun foto sebagai penunjang penulisan karya ilmiah, bahwa dalam gambar juga terdapat judul dan nomor gambar. Namun untuk judul dan nomor gambar ini diletakkan di bawah gambar. Baiklah, sampai di sini dulu materi yang kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian materinya yang kurang jelas. Kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang telah memperhatikan dan melihat materi yang kami kirim. Dan saya sebagai perwakilan kelompok 9 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.